Perkenalkan, kami dari kelompok 9 pengantar pendidikan. Kami akan membahas tentang pendidikan dan pembangunan. Saya Dava Ragia Putri. Perkenalkan, nama saya Febriansyah Dharma Fariza. Saya Muhammad Hilmi Zikri Arni. Nama saya Konita Raisya Medina Arya dengan NIM 25089. Kali ini saya akan membahas tentang konsep pembangunan dan pendidikan. Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan. Pembangunan di sini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan. Setiap orang atau kelompok tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik dari sebelumnya. Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok. Yang pertama, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi. Yang kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif yang menjadi manusia pembangun. Konsep pembangunan berpusat pada rakyat, memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama, dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh pembangunan. Nah, sekarang kita membahas tentang pembangunan dalam pendidikan. Pembangunan bidang pendidikan bertujuan menghasilkan manusia Indonesia seutuhnya yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Pendidikan bermutu dalam pembangunan suatu bangsa dapat melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Kedudukan dan peran manusia dalam pembangunan. Pertama-tama kita akan membahas mengenai kedudukan manusia dalam pembangunan. Nah, gimana sih kedudukan manusia dalam pembangunan itu? Jadi, kedudukan manusia dalam pembangunan itu berperan sangat penting. Nah, kenapa begitu? Karena manusia itu adalah pusat dari pembangunan. Tanpa adanya manusia, maka pembangunan tidak akan pernah terjadi. Lalu, bagaimana peran manusia dalam pembangunan dan apa saja? Jadi, peran manusia dalam pembangunan itu ada dua. Nah, yang pertama adalah peran manusia sebagai produsen, dan yang kedua peran manusia sebagai konsumen. Pertama, yang akan kita bahas itu adalah mengenai peran manusia sebagai produsen. Nah, gimana sih? Jadi, peran manusia sebagai produsen itu yaitu di mana manusia itu dapat berperan sebagai masukan dalam pembangunan. Nah, maksud dari masukan itu gimana sih? Jadi di sini tuh manusia itu dituntut untuk berkontribusi atau berperan aktif dalam pembangunan. Nah, dalam hal ini juga manusia itu secara langsung maupun tidak langsung berperan atau menggerakkan proses produksi seperti dalam pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, lembaga sosial budaya, nah yang bersifat keilmuan, keagamaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada contoh dari peran manusia sebagai produsen. Di situ ada tiga. Yang pertama itu sebagai pencipta gagasan-gagasan di mana manusia itu memberikan ide dan gagasan yang berkaitan dengan pembangunan, terus bersifat cita-cita dan teknologi baru. Lalu yang kedua ada peran manusia sebagai pengelola operasi-operasi. Jadi itu di mana manusia itu mengkoordinir pengoperasian yang terjadi di pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, lembaga sosial budaya maupun yang lainnya. Lalu yang ketiga ada pelaksanaan operasi-operasi. Nah, jadi pelaksanaan operasi-operasi ini pelaksanaan operasi yang telah dikelola sebelumnya itu. Nah, baik dalam pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan maupun lembaga sosial lainnya juga. Nah, setelah membahas mengenai peran manusia sebagai produsen, selanjutnya ada yang kedua, yaitu peran manusia sebagai konsumen. Nah, peran manusia sebagai konsumen ini di mana manusia itu berperan dalam penggunaan dan penikmat dari hasil-hasil pembangunan. Hasil-hasil pembangunan tersebut dari hasil-hasil pembangunan yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, manusia sebagai konsumen juga mempunyai fungsi, yaitu sebagai penilai mutu dari hasil-hasil pembangunan. Jadi, si konsumen ini bisa menilai hasil-hasil pembangunan yang sudah dibuat itu apakah baik atau buruk, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peranan pendidikan dalam pembangunan. Peran pendidikan dalam pembangunan. Pendidikan memiliki peran penting dalam proses pembangunan karena laju perubahan akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus disejajarkan dengan penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas.
Maka dari itu, pendidikan menjadi pionir utama dalam rangka penyiapan sumber daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu aspek pembangunan yang sekaligus merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan pembangunan nasional dan salah satu aspek terpenting dalam menyiapkan dan merekayasa arah perkembangan masyarakat dalam pembangunan nasional. Proses untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang merupakan sasaran pembangunan saat ini dan merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia merupakan pendidikan. Hal ini relevan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Dalam upaya peningkatan peran pendidikan dalam pembangunan, maka kualitas pendidikan harus ditingkatkan. Hal ini tentu tidak dapat dipisahkan dari berbagai faktor yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa program pemerintah yang telah diupayakan sebagai sebuah alternatif dalam rangka menyiapkan dan meningkatkan mutu pendidikan, sebagai contoh adalah dari program wajib belajar 6 tahun menjadi wajib belajar 9 tahun. Hal ini pun kemudian hanya dapat meningkatkan pendidikan dari aspek kuantitas, akan tetapi belum menyentuh aspek kualitas dari output pendidikan. Tujuan pendidikan sendiri yaitu menghasilkan manusia yang baik, yaitu manusia yang dapat mempengaruhi lingkungan di mana dia berada. Peran pendidikan yang selanjutnya adalah segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Pembidangan kerja menurut sektor kehidupan meliputi antara lain bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, dan bidang yang lainnya. Pembangunan sektor kehidupan diartikan sebagai aktivitas pembinaan, pengembangan, dan pengisian bidang-bidang kerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidup warga negara. Pembinaan dan pengembangan bidang-bidang tersebut hanya dikerjakan jika diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan seperti yang dibutuhkan. Jadi, sumbangan pendidikan pada pembangunan dapat disimpulkan bahwa pertama, pendidikan menyiapkan manusia sebagai sumber daya pembangunan. Kemudian, manusia selaku sumber daya pembangunan membangun lingkungannya. Kedua, manusia menjadi kunci pembangunan. Kesuksesan pembangunan tergantung pada manusianya. Ketiga, pendidikan memegang peranan penting, karena merekalah yang menciptakan manusia pencipta pembangunan. Oleh karena itu, peran pendidikan sangatlah penting, agar dalam pembangunan di setiap bidang tidak kekurangan tenaga yang memiliki keahlian.